warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Nah, materi kali ini melanjutkan yang minggu kemarin, yaitu tentang tokoh daerah bagian kedua dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama kan kita bahas siapa? Sultan Ageng Tirtayasa. Itu sebetulnya sudah yang semester pertama ini. Sultan Ageng Tirtayasa dari mana? Dari Banten ini, dari Kesultanan Banten. Nah, ini memimpin perlawanan terhadap Belanda. Kenapa? Karena Belanda itu ingin memonopoli dan Belanda itu turut serta dalam kerajaan Banten. Jadi Sultan Haji itu berkonflik dengan Sultan Ageng Tirtayasa dan Belanda itu membantu Sultan Haji. Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa dikalahkan. Nah, jadi Sultan Haji yang didukung Belanda itu ya DPD SN Kira. Yang kedua itu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, ini dari Mataram, Yogyakarta. Nah, jadi kerajaan Mataram itu mencapai puncak kejayaannya pada masa ini, pada masa Sultan Agung ini. Nah, daerah kekuasaannya melewati seluruh Pulau Jawa. Nah, Sultan Agung ini ingin menyatukan seluruh Pulau Jawa. Dia juga ada konflik dengan Belanda, makanya dia berusaha menyerang Batavia 2 kali, yaitu 1928 dan 1929. Karena di Batavia, Jakarta ya, kalau sekarang itu ada VOC. Tetapi gagal. Kenapa gagal? Karena ini jaraknya terlalu jauh. Jadi dari Yogyakarta ke Jakarta itu jauh. Dulu jangan dibayangkan kayak sekarang, jauh. Di Sinangparang ke Jogja jauh. Kemudian di Yogyakarta ke Jakarta. Kekurangan persediaan makanan. Terus kalah dalam persenjataan dan banyak yang meninggal. Di samping ada juga pengkhianat. Tuh, ini Sultan Agung. Terus Pangeran Diponegoro. Nah, ini masa kalian tidak tahu. Ini Pangeran Diponegoro itu perang Jawa, atau perangnya itu perang Jawa. Dari 1825 sampai 1830 ya, sering dipelesetkan waktu maghrib 1825 1830. Ini perang terbesar Belanda di Indonesia. Nah, ini perang Diponegoro. Apa sebabnya? Sebab terjadinya perang Diponegoro ini sebab umumnya. Daerah kekuasaan Mataram dipersempit. Nah, para raja kehilangan kedaulatan. Kenapa kehilangan kedaulatan? Karena Belanda ini turut campur. Ini yang kedua. Belanda itu turut campur dalam urusan internal. Pengangkatan raja harus izin Belanda. Gitu. Kalau nggak ada izin ya nggak akan diakui. Gitu. Kemudian kekacauan ulama. Karena budaya Belanda itu banyak memasuki keraton yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Minum-minum. Kekecewaan para bangsawan, kehidupan rakyat semakin menderita. Nah, sebab khususnya apa? Sebab langsungnya, yaitu Belanda membuat jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Akhirnya ini perang lama 1830. Akhirnya Diponegoro ditangkap, dibuang ke Makassar, ke Manado dulu, kemudian ke Makassar. Ini salah satu perang besar, yang salah satunya yang membuat Belanda bangkrut. Kemudian I Gusti Ketut Jelantik, ini dari Bali. Nah, apa sih konflik Bali itu? Yaitu diawali masalah hartawan karang. Hartawan karang itu apa? Ketika ada kapal yang terdampar di Bali ya jadi milik kerajaan Bali. Nah, Belanda itu tidak mau. Akhirnya terjadi perang. Nah, panglima perang Bali itu ya I Gusti Ketut Jelantik. Nah, ini. Terus Pangeran Antasari. Kalau Pangeran Antasari itu dari Banjar. Pangeran Antasari. Nah, apa sih kenapa Pangeran Antasari itu melawan Belanda? Karena Belanda melakukan hak monopoli. Belanda intervensi dalam Kesultanan Banjar yang harusnya Pangeran Hidayatullah itu yang jadi raja menjadi Tamjidillah. Nah, ini Pangeran Hidayatullah itu yang dibuang ke Cianjur. Makanya di Cianjur itu ada jalan Pangeran Hidayatullah. Nah, ini dari Banjar ini ponakannya Pangeran Antasari. Terus Patimura, ya Kapiten Patimura atau Thomas Matulesi. Ini dari Kepulauan Maluku, dari Ambon. Nah, latar belakangnya apa? Kembalinya Belanda berkuasa di Maluku. Asalnya kan dikuasai ku Inggris. 1816 itu Inggris. Ini kan dimulai 1817. Nah, ini Belanda kembali berkuasa di Maluku. Belanda memperlakukan kembali penyerahan wajib. Belanda mulai menggerakkan tenaga. Kapitan Patimura itu dibantu sama Maria Marta Tiahahu. Banyak orang-orang
pejuang-pejuang dari Maluku yang dibuang ke Cianjur. Terus Raden Prawatasari, nah ini kenapa Bapak masukkan, karena ini dari Cianjur, berjuangnya di Cianjur. Nah, Raden Prawatasari makanya dia itu berjuang melawan kompeni, makanya Raden Prawatasari itu dibuat jadi nama Lapang Joglo, itu namanya Lapang Prawatasari. Nah, ini diambil dari ini Pak pahlawan berjuang dari Cianjur sampai ke Bogor gitu. Nah ini Raden Prawatasari. Kamu materi lengkapnya baca aja di internet atau nanti Bapak kasih modulnya. Sampai di sini, kalau nggak ada yang tanyakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.